Tidak bisa kupungkiri, perasaan yang menelusup dalam dadaku saat ini bukan hanya takut. Ini lebih dari itu. Ini adalah firasat kematian. Firasat yang hanya pernah kurasakan ketika aku mengejar setra Gondomayit dan bertarung melawan entitas dari Tanah Danyang. Saat aku menoleh ke belakang, nafasku langsung tertahan. 3 kepala ogoh-ogoh itu kini menatap tajam ke arah kami. Dan matanya mereka hidup. Mereka menghakimi. "Cahyo," seruku, lebih karena naluri daripada logika. Seolah menjawab, tubuh Cahyo tiba-tiba menegang dan bersiap. Suaranya melenguh, dan dari matanya menyala cahaya merah membara. Roh Wanasura telah merasukinya. Saat ini pun, keris Raga Sukma telah aku genggam di tanganku. Ia muncul dengan sendirinya. Keris Raga Sukma bergetar hebat. Brak! Sebuah suara keras mengagetkan dari arah Bliwajah. Kami menoleh dan jantungku seperti diremas. Bliwajah tiba-tiba saja sudah berubah menjadi Rangda. Wujud ratu ilmu hitam itu terpampang jelas. Anehnya, ia terkapar di tanah. Tubuhnya gemetar, wajahnya yang biasanya kuat dan tenang sekarang terlihat seperti disayat ketakutan. Apapun yang dilakukan, kepala permata 3 dari ogoh-ogoh itu telah menjatuhkannya dalam sekejap. Benar-benar dalam kedipan mata, seolah mereka bertarung di waktu yang berbeda. Apa yang terjadi? Gumamku lirih, tapi tak ada waktu untuk jawaban. Salah satu kepala yang menyerupai kakek dengan rambut putih panjang dan lidah menjulur menatap langsung ke arahku. Rambutnya melayang seperti hidup. Udara di sekitarnya mendadak lebih dingin, lebih padat. Aku merasa paru-paruku tak mampu menghirup nafas. Cahyo berteriak. Sosok kepala ketiga yang menyerupai makhluk halus berambut acak dan gigi runcing mengarah padanya dan mengeluarkan jeritan tajam yang membuat telingaku nyaris berdarah. Namun sebelum kami sempat bereaksi lebih jauh, suara menggelegar menggetarkan tanah di bawah kaki kami. Roh Wanasura sepenuhnya bangkit dari tubuh Cahyo. Tubuhnya memaksakan diri. Bayangannya menjulang menghadangi ogoh-ogoh itu di hadapannya. Tiba-tiba udara berubah. Aku mencium aroma melati bercampur darah. Sesuatu yang menandakan sebuah kutukan. Danan, pergi secepat mungkin. Suara wanita yang tak asing tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba saja Nyi Sedang Rangu muncul di hadapanku. Begitu juga Wanasura yang memperingatkan Cahyo untuk menjauh. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi, Nyi? Sepertinya aku dan Wanasura memiliki niat sama. Kalian harus selah. Suara Nyi Sedang Rangu menghilang sesaat dan terdengar tak begitu jelas. Celah waktu. Belum sempat mempertanyakan maksudnya, Nyi Sedang Rangu melayang, beradu dengan asap hitam pekat yang muncul dari makhluk itu. Wanasura pun beradu dengan makhluk yang mencoba menyerang Cahyo, dan sosok Rangda beradu kekuatan dengan wajah bermata 3. Tapi tiba-tiba semua tidak bergerak, benar-benar tidak bergerak, seolah waktu berhenti saat itu. Danan, apa yang terjadi toh? Tanya Cahyo yang tak terpengaruh dengan keadaan itu. Seseorang terjatuh dan memuntahkan darah. Kami menoleh dan mendapati Bliwajah terjatuh tak jauh dari sosok Rangda yang sedang beradu kekuatan. Bliwajah, Danan, Cahyo,
Waktunya tak banyak. Aku hanya bisa menceritakannya dengan singkat. Ilmu beli wajah membuatnya mampu berpisah dengan wujud Rangda. Tapi, Aku ragu. dengarkan. Kemampuanku ini membawa kalian ke dalam celah waktu. Dan seharusnya kalian sadar apa yang harus kukorbankan. Beli wajah tak berniat mendengar keraguanku. Untuk saat ini ia terlihat begitu lemah dan ketakutannya semakin terkuras. Tria muka kalah. Makhluk itu tak seharusnya ada. Tapi pusaka terkutuk yang muncul entah dari mana memberinya wujud. Nyi Sendang Rangu dan Wanasura melindungi kalian. Jika tidak, aku tak akan sempat membawa kalian ke sini. Tunggu, itu artinya mereka menghadapi sesuatu di luar kemampuan mereka. Mereka dalam bahaya. Hanya jika kalian gagal. Aku mengerti bahaya yang kami hadapi dan menyadari waktu yang kami punya semakin sempit. Katakan, apa yang harus kami lakukan? Dengarkan. 3 wajah makhluk itu masing-masing mewakili satu waktu. Aku akan mengirim kalian ke zaman di mana wajah-wajah itu pernah hidup. Kalian harus menemukan cara untuk memusnahkan kekuatan mereka dari sumbernya. Aku membeku, nafasku tercekat. Zaman. 3 waktu berbeda. Kami harus melintasi waktu lagi. Tanyaku hampir tidak percaya. Beli wajah menatapku lurus, matanya menyala samar di tengah ruangan yang waktu telah membeku. Bukan bersama. Kalian harus berpisah. Ia menunjuk ogok-ogok itu. Ingat, wajah mana yang menatap kalian, itulah yang akan menuntun ketujuan kalian. Aku menelan ludah, jantungku berdebar kencang. Berpisah di dimensi waktu berbeda, menghadapi sumber kegelapan masing-masing, sendirian. Beli wajah mulai duduk bersila, memejamkan mata. Aura di sekitarnya bergetar, menciptakan semacam medan energi yang membekukan ruang. Aku akan menahan waktu di sini. Jika tidak, dunia ini akan dilahap kekacauan. Tapi ingat, hanya untuk sementara. Cahyo maju, wajahnya tegang namun mantap. Lalu, satu wajah lagi. Siapa yang akan menghadapinya, Bli? Apakah Anda? Beli wajah menggeleng pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Aku tak bisa meninggalkan tempat ini. Jika aku melepaskan pegangan pada waktu, ratusan jiwa akan lenyap dalam sekejap karena makhluk itu. Ia membuka mata, sorotnya tajam seperti menembus masa depan. Tapi, seseorang akan datang. Aku bisa merasakannya. Cahyo menebak dengan cemas. Pak Le? Atau Nyai Jambrong? Bukan. Aku belum pernah bertemu dengannya. Bahkan dalam mimpi. Tapi aku tahu dia penting. Tapi jika kalian gagal, kehadirannya tak akan berarti apa-apa. Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari apapun. Gagal bukan hanya soal hidup dan mati, tapi tentang kehancuran semesta. Aku menatap Cahyo, ia sudah mengikat sarungnya erat, menandakan kesiapannya. Aku tahu, kita akan kembali. Pasti. Jawabku singkat namun yakin. Beli wajah tersenyum kecil, wajahnya yang lelah masih menyimpan bara semangat. Tanpa Wanasura, tanpa Nyi Sendang Rangu, kalian hanya punya satu hal, keyakinan pada dirimu sendiri
dan pada Sang Pencipta. Ia mengambil cawan kecil di depannya. Ting, bunyi logam beradu menggema, diikuti denting gaib yang menggetarkan udara. Cawan itu bergetar pelan, lalu bersinar. Cahaya putih menyilaukan meledak dari cawan, menelan kami. Tubuhku terasa tercerabut dari tanah. Pikiranku seperti disedot ke pusaran tak berbentuk. Suara, cahaya, waktu semuanya terbalik, memutar, memisah. Aku sempat melihat Cahyo, tubuhnya menghilang ke arah berbeda. Wajahnya memudar dalam cahaya. Aku tahu setelah penglihatanku kembali, aku tak lagi ada di tempat yang sama dengan sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tak mungkin dipercaya dengan nalar manusia. Lambang mandala yang ada di telapak tangan kalian adalah tanda dari sisa kekuatanku. Saat itu hilang, maka semua sudah terlambat. Saat ucapan beli wajah terakhir, penglihatanku pun perlahan kembali. Akar nyawa di zaman yang berbeda. Saat aku membuka mata, aku langsung menyadari satu hal. Ini bukan tempat yang ku kenal. Tanah di bawah kakiku terasa kering dan berdebu. Tapi langit di atas berwarna kelabu, seperti kain abu-abu yang menyelimuti dunia. Udara terasa berat. Aroma dupa terbakar bercampur darah basi menyusup ke dalam nafas, membuat tenggorokanku terasa perih setiap kali menarik nafas. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Aku berdiri di tepi sebuah tebing. Dari sini, aku bisa melihat sebuah desa yang sunyi, terbaring jauh di bawah. Tapi yang mencolok bukanlah desanya, melainkan sebuah pohon raksasa yang menjulang di tengah-tengah lembah. Akar-akarnya seperti mencengkeram bumi, dan dahannya nampak seperti tangan yang berusaha meraih langit. Entah kenapa, aku merasa pohon itu mengawasiku. Tak ada pilihan lain, aku harus menuju ke sana. Begitu aku terbalik, langkahku terhenti. Sesuatu yang aneh menyambutku. Di sepanjang jalan setapak tertancap patung-patung kayu. Bentuknya kasar, seakan diukir tergesa oleh tangan-tangan yang gemetar. Setiap patung dilumuri darah segar yang mulai menghitam, dan di hadapannya tersisa asap dupa yang belum padam sepenuhnya. Lalat-lalat berdengung, mengerubungi darah dan sisa-sisa sesajen di tanah. Patung-patung itu seakan memandangku atau mengawasi. Aku melangkah perlahan, waspada. Apa ini semacam ritual ya? Atau mungkin dari adat mereka? Pikirku mencoba tetap logis, tapi tubuhku mulai merinding, bulu kuduku berdiri. Aku merasa aku tidak sendiri. Firasatku tidak tenang, seolah di sekitar pepohonan ada yang mengintai sekitarku saat itu. Spontan aku pun menoleh ke arah patung itu, namun tak ada yang berubah. Semakin dekat aku ke desa, patung-patung itu mulai jarang terlihat. Suasana berubah, tidak ada lagi sesajen, tidak ada darah. Hanya jalan tanah yang membelah ladang, mengarah ke rumah-rumah kayu sederhana. Tidak ada gapura atau penanda desa, hanya dua pohon tinggi yang seolah menjadi gerbang tak kasat mata menuju perkampungan sunyi. Tak ada kabel listrik, hanya tiang-tiang bambu dengan tempat obor menggantung. Waktu seperti berhenti di sini. Aku yakin saat ini aku ada di tanah Jawa. Namun, aku seolah melangkah ke masa silam. Tiba-tiba, sakit mendadak membakar tanganku. Aku terkejut dan melihat ke arah telapak kiriku. Di sana muncul simbol seperti mandala, menyala merah seperti bara, lalu perlahan menipis, memudar. Rupanya ini yang dimaksud oleh beli wajah. Aku harus cepat, bisiku dengan perasaan cemas yang merayap. Aku mempercepat langkah, menyusuri pemukiman yang sunyi. Aneh, tidak ada suara ayam, tidak ada anak-anak bermain.
tidak ada tawa, padahal matahari belum tenggelam. Kemana semua orang? Mas, Suara itu menghentikan langkahku. Aku menoleh. Di antara ladang, seorang pria berdiri memegang cangkul, seolah baru menyadari kehadiranku. Saya cari orang-orang, Mas. Desa ini kok sepi sekali ya? Pria itu mengangkat alis dan tergagah kecil. Masnya aneh. Masa ke desa ini gak tahu nyari siapa? Tapi kalau nyari orang, sebelum gelap warga biasanya ke pohon. Mungkin yang Mas cari ada di sana. Pohon? Tanyaku. Ia menunjukkan ke arah pohon besar di lembah. Pohon yang dari tadi terasa seperti poros dari tempat ini. Aku mengangguk. Ya wes, Mas. Matur suwun ya, Mas. Tapi saat aku berbalik dan menoleh kembali ke tempatnya berdiri, kosong. Tidak ada siapapun. Ladang yang tadi dikerjakannya nampak belum tersentuh. Tanyanya masih keras. Tidak ada jejak. Jantungku berdetak lebih cepat. Udara mendadak membeku, menusuk kulit seperti kabut dingin yang membawa pesan kematian. Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju pohon raksasa itu. Tapi langkahku terhenti saat mataku menangkap sesuatu yang familiar. Patung-patung kayu itu muncul lagi. Mereka berdiri diam seperti penjaga setia, tapi juga seperti peringatan. Semakin dekat ke arah pohon, jumlahnya makin banyak. Bentuknya berbeda-beda, tapi semuanya sama-sama menyeramkan. Beberapa bahkan tampak lebih baru. Darahnya masih segar, menetes ke tanah dan mengalir ke akar. Apa sebenarnya benda ini? Pohon itu semakin terlihat megah, menjulang seperti pilar dunia. Rasa kagum sempat merayapiku, sampai sebuah sensasi dingin menyentuh tengkukku. Perasaan aneh menyergap, seperti ada sesuatu yang membisikkan larangan di telingaku. Tubuhku menegang. Prak! Sebuah batu melayang dari semak dan hampir mengenai wajahku. Apa-apaan ini? Aku berteriak waspada. Aku melihat cahaya obor dari arah semak. Beberapa orang muncul perlahan. Bayangan mereka bergetar dalam gelap. Yang di depan adalah seorang pria parubaya dengan luka di pelipis dan robekan di bahu bajunya. Pergi dari sini, bentak orang itu. Apapun yang kau cari tidak ada di pohon itu. Aku tidak mengerti. Aku cuma mencari warga desa. Plak! Batu lain menghantam lenganku. Sakitnya menusuk. Tapi aku menahan. Orang-orang itu makin dekat, membawa kayu dan obor. Wajah-wajah mereka keras, penuh kecurigaan dan kelelahan. Kau mengincar kekuatan dari pohon itu kan? Seperti yang lainnya. Tuduh salah seseorang padaku. Kau pikir kami akan diam? Banyak yang sudah mati karena orang-orang sepertimu. Aku mundur setapak. Bukan begitu. Tadi ada yang bilang semua orang ke pohon sebelum malam. Suasana makin memanas. Salah seorang pemuda sudah mengangkat kayu tinggi-tinggi. Tahan! Sebuah suara parau tapi berwibawa memecah suasana. Semua kepala menoleh. Seorang nenek tua muncul dari balik kerumunan. Rambutnya digelung rapi, wajahnya penuh keriput tapi matanya menyala tajam seperti mata elang. Eyang, lirih seseorang dari warga. Dia tak berniat ke pohon itu, ucap sang nenek sembari menatapku lekat. Iya nak, kau tidak berniat mendekat ke sana kan? Aku benar ya. Aku cuma tersesat. Aku mencari orang-orang di desa. Nenek itu berjalan mendekat, tatapannya tajam, tapi ada kehangatan dalam senyumnya.
Aneh, aku merasa familiar, seolah aku pernah mengenalnya atau pernah dilindungi olehnya. Sudah. Matahari hampir tenggelam. Kita kembali ke desa. Warga masih nampak ragu, tapi akhirnya menuruti. Obor-obor diarahkan kembali ke jalan pulang. Seorang pemuda merangkul pundakku, berusaha bersikap santai. Maaf ya mas, saya yang lempar batu tadi. Aku menoleh, agak kaget. Kamu? Iya mas, nama saya Bejo. Kita cuma jaga-jaga. Banyak yang hilang kalau malam, dan semua selalu berawal dari orang yang nekat ke pohon itu. Nama Bejo membuat aku tersenyum kecil. Sudah lama aku tak mendengar nama seklasik itu. Kalau nenek itu? Oh, Eyang Unggar. Sudah hampir 10 tahun dia di desa ini. Beliau yang banyak membantu desa hingga saat ini. Jelas Bejo. Kami berjalan melewati deretan patung-patung. Asap dupa masih tercium samar. Samar-samar, kulihat beberapa warga memeriksa dan memperbaiki posisi sesajen. Seolah mereka sedang bersiap menyambut sesuatu. Memangnya ada apa dengan pohon itu? Aku bertanya pada Bejo. Bejo menatapku, ragu menjawab. Tapi sebelum ia sempat bicara, Sudah akrab ya kalian? suara Eyang Unggar membuat kami terkejut. Beliau menatap kami dari depan, wajahnya masih tenang. Iya Eyang. Nama saya Danan Jaya Sambara. Serak. Langkah Eyang tiba-tiba berhenti. Bejo pun ikut berhenti mendadak. Mataku bertemu mata Eyang. Matanya membelalak. Nafasnya tertahan. Ia memandangku seolah aku adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Danan? Iya benar Eyang. Keheningan menggantung di udara. Bahkan angin pun seperti berhenti. Eyang Unggar menatapku lama. Lalu dengan suara rendah bertanya, Untuk apa kau datang ke sini? pertanyaan itu terasa bukan sekedar pertanyaan biasa, seperti ujian. Aku hampir bicara, tapi ragu. Sulit menjelaskan hal yang bahkan aku sendiri belum mengerti. Dan aku belum tahu siapa yang bisa aku percaya di sini. Eyang mengangguk tipis, seolah tahu jawabanku belum siap. Sudah, kita bahas di desa. Hari hampir selesai. Dan malam bukan waktumu untuk ada di luar. Dia pun melangkah lebih cepat, disusul warga lain yang mempercepat langkah mereka menembus senja yang mulai berubah kelam. Tak seperti yang aku perkirakan, alih-alih suasana mencekam atau ketakutan karena kedatanganku, desa itu justru menyambutku dengan cara yang hangat. Begitu kami tiba, warga yang tadinya nampak curiga mendadak berubah. Mereka dengan sigap kembali ke rumah masing-masing, hanya untuk keluar lagi beberapa menit kemudian, masing-masing membawa makanan ringan dalam wadah anyaman bambu, kain batik, dan bahkan piring seng yang sudah menguning dimakan usia. Singkong goreng, kacang rebus, getuk jagung rebus, tape uli, dan masih terus berdatangan. Semua nampak sederhana, tapi aroma hangatnya langsung menyergap ke dalam dada. Aku yang kebingungan hanya bisa menatap Bejo yang terkekeh melihat ekspresiku. Mas, ini kenapa semuanya dibawa ke sini? Tanyaku sambil memegang sepiring getuk ungu yang masih hangat. Bejo duduk di ambang pintu, menyender santai sambil mengunyah kacang rebus. Udah tradisi mas. Di sini kalau ada tamu, semua warga bakal ngasih apapun yang mereka punya. Desa ini jarang kedatangan orang luar, jadi tamu itu ya dianggap istimewa. Aku mengernyit.
Tapi ini banyak banget loh mas. Gak mungkin habis dimakan bertiga. Terima saja mas. Biarin mereka senang. Urusan habis atau enggak belakangan. Tak lama kemudian Eyang Unggar muncul dari dapur membawa nampan bambu tua berisi beberapa gelas teh panas yang mengepul. Eyang cuma punya teh panas, nak Danan. Gak apa-apa kan? Wah, gak usah repot-repot Eyang. Saya bisa bikin sendiri kok. Sahutku spontan. Eyang menatapku sambil mengerutkan kening, lalu tertawa kecil. Jangan ngeledek Eyang, Danan. Naik turun bukit aja yang masih kuat. Apalagi cuma bikin teh. Maaf Eyang. Aku duduk di tikar pandan menyeruput teh yang disajikan. Rasanya berbeda. Hangatnya meresap dan ada aroma samar bunga. Mungkin melati bercampur asap kayu dari tungku. Wangi yang membuat dadaku tiba-tiba sesak oleh rasa rindu. Enak. Tanya Eyang sambil memperhatikan wajahku. Aku mengangguk pelan. Enak Eyang. Tapi kayaknya aku pernah minum teh kayak gini deh. Aku ngerasa familiar banget. Suka Eyang. Eyang tersenyum lalu menuangkan teh lagi ke gelasku. Nanti Eyang ajarin cara meraciknya ya. Biar kamu ingat Eyang terus, meski sudah gak di sini. Aku tersentuh, hanya bisa mengangguk dan membalas senyumannya. Malam perlahan datang, lampu minyak menggantung di dinding rumah kayu, menebar cahaya kekuningan yang lembut. Bayangan menari-nari di dinding, membuat suasana semakin tenang. Namun di balik kehangatan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Rumah Eyang mendadak dipenuhi aura obrolan. Beberapa warga datang, duduk melingkar, sambil menyicipi hidangan yang mereka bawa sendiri. Suasana seperti temu keluarga, tapi dari obrolan-obrolan itulah, sedikit demi sedikit, misteri desa ini terkuak. Bejo membuka percakapan dengan suara pelan, seperti takut terdengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mas Danan, sebenarnya pohon besar itu bukan sekedar pohon tua. Itu pohon keramat. Sambung warga lain. Konon katanya, siapapun yang mengaturkan permintaan di sana, keinginannya akan dikabulkan. Aku menatap mereka satu persatu, mencoba memahami maksud dari cerita ini. Tapi bukan itu kenyataannya. Ucap Eyang pelan, suaranya penuh beban. Pohon itu hidup dari nyawa manusia. Aku menahan nafas. Keganjilan yang aku rasakan sejak awal mulai menemukan bentuknya. Siapapun yang meminta sesuatu dari pohon itu memang dapat berkahnya. Kesaktian, pesugihan, umur panjang. Tapi semuanya hanya sementara. Setelah itu, orang itu akan kembali. Tubuhnya akan ditemukan di bawah pohon. Aku tercekat. Cerita yang tadi hangat kini berubah menjadi gulungan kabut dingin yang mengusap tengkukku. Dan kalau mereka menolak kematian, mereka harus menyerahkan nyawa dari darah keturunannya. Keluarga mereka sendiri jadi korban, jadi santapan. Tanganku mengepal, rahangku mengeras. Makanya kami melarang siapapun mendekat. Patung-patung kayu itu bukan sekedar pajangan. Itu cara kami menakuti orang luar. Bau dupa, darah hewan, bentuk-bentuk yang menyeramkan, semua itu adalah pagar gaib. Bejo menatapku dengan serius. Itu semua ide dari Eyang Unggar dan cukup berhasil.
untuk sementara. Aku menoleh ke arah Eyang. Ia menatap santai, sendu. Jumlah patung itu kami buat sesuai jumlah korban yang mati di bawah pohon. Kami tidak pernah mengurangi. Jumlah patung itu sebanyak itu. Seketika aku mengerti mengapa mereka begitu bersikeras melarangku mendekat. Rasa hangat yang aku rasakan sejak datang ke rumah ini kini bercampur getir dan ngeri. Tapi bersamaan dengan itu, aku merasa aku mulai menemukan petunjuk kenapa aku berada di waktu dan di tempat ini. Lantas, tujuan Mas Danan ke desa ini apa? Tanya Bejo, penuh rasa ingin tahu. Aku menoleh perlahan. Itu... Aku ragu bagaimana mungkin menjelaskan bahwa aku datang dari masa yang berbeda. Namun sebelum aku sempat menjawab, Eyang tiba-tiba berdiri dan mulai membereskan sisa-sisa makanan. Sudah malam, besok saja dilanjutkan. Kasihan Mas Danan, pasti lelah. Nada suaranya lembut tapi tegas. Aku terselamatkan. Satu persatu warga pamit dan meninggalkan rumah Eyang. Aku dan Eyang membereskan sisa makanan seadanya. Namun tiba-tiba, waduh, telapak tanganku terasa panas, terbakar dari dalam. Anak abale. Eyang melihatku sedikit cemas. Aku buru-buru menggenggam tangan kiriku, menyembunyikannya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Aku memaksakan senyum, tapi mataku menatap simbol mandala di telapak tangan yang samar-samar mulai pudar. Isyarat bahwa waktuku belum habis, tapi juga tidak akan lama. Aku masih punya waktu untuk istirahat malam ini, tapi setelah itu entah apa yang menantiku. Malam merayap perlahan di langit desa, menyisakan sisa cahaya rembulan yang mengintip malu dari balik jendela bambu. Aku berbaring di amben kayu yang telah dipersiapkan khusus untukku. Tempatnya sederhana, beralas tikar pandan dan selimut tipis yang berbau matahari. Bau yang mengingatkanku pada masa kecil. Rumah Eyang Unggar tak memiliki banyak sekat. Satu-satunya pemisah hanyalah tirai tipis yang menutupi dapur. Kami tidur di ruangan yang sama, meski cukup berjauhan agar tak saling mengganggu. Namun di tengah kesederhanaan itu, terasa kehangatan yang tak bisa kutemukan di tempat lain. Eyang duduk di sudut ruangan, melipat pakaian satu persatu sambil bersenandung pelan. Tembang Jawa yang mengalun dari bibirnya terdengar seperti doa, seperti nyanyian ibu bagi anaknya yang hendak tidur. Cahaya lampu minyak yang mulai meredup menciptakan bayangan lembut di dinding kayu. Aromanya khas sedikit berjelagah, namun menenangkan. Semua ini mengingatkanku pada suasana rumah saat aku kecil. Ada yang tumbuh di dadaku, rindu. Rindu akan sesuatu yang tak bisa ku genggam, tapi begitu nyata. Lalu dari arah sudut, terdengar suara pelan memanggilku. Danan, kau masih terjaga? Iya, Eyang. Jawabku sambil membenahi posisi tidur, menatap langit-langit rumah yang gelap. Sejenak hening, lalu Eyang melanjutkan. Kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. Sebenarnya, kutukan desa ini lebih dari yang kamu dengar tadi, Nak. Aku mengerutkan kening, tubuhku mulai terasa berat, tapi telingaku tetap siaga mendengarkan. Di desa ini, mereka yang mati tidak pergi ke akhirat. Roh mereka tak pernah tenang. Pohon itu memakan mereka, menjadikannya bagian dari dirinya. Patung-patung kayu itu bukan hanya penanda, tapi juga pengingat bahwa setiap patung adalah
satu jiwa yang tak bisa bebas. Tanganku mengepal perlahan di balik selimut. Aku tahu Eyang mengatakan ini sekarang karena malam telah tenang. Dan hanya kami berdua yang terjaga. Eyang tak ingin yang lain tahu. Mungkin karena takut. Atau karena ingin melindungi. Setelah ucapannya selesai, Eyang kembali melanjutkan tembang yang tadi sempat terhenti. Suaranya kembali merdu, tapi kini terasa lebih dalam. Seperti melodi yang membawa kenangan dari masa lalu. Turunan mripatmu, jalan aku, saya timbokmu. Mbokmu sepi anggon nyawang rembulan. Lirih swaraku ndedonga nganti esuk. Aja nganti kowe ilang saka pangimpenan. Tiba-tiba aku seperti kembali ke masa kecilku. Tubuhku mengecil dan suasana sekelilingku berubah. Aku merasa dipeluk, pelukan hangat dan lembut dari seseorang yang sangat kukenal. Suara tembang itu masih terdengar dinyanyikan oleh Eyang sambil mengelus rambutku yang masih bau matahari. Jangan manja-manjaan sama Eyang terus, Danan. Terdengar suara ibu dari arah dapur, setengah menggoda, setengah mengingatkan. Biarin, Bu. Kan jarang-jarang ketemu Eyang. Jawabku dengan suara kecil khas anak-anak. Aku ingat betul bagaimana aku mengeliat manja di pelukan Eyang. Tak ingin lepas. Eyang hanya tertawa dan terus mengelus rambutku. Cucu Eyang bisa manja juga ya. Biarin. Sahutku malu-malu tapi senang. Ibu hanya menggeleng seolah pasrah dengan kemanjaanku pada Eyang. Itulah masa-masa paling hangat dalam hidupku saat aku masih kecil, saat Eyang masih ada. Aku selalu berharap bisa terus berada di pelukan itu selamanya. Tapi hidup tak seperti yang kita harapkan. Beberapa tahun setelahnya, Eyang pamit, pergi entah kemana. Saat kutanya, bapak dan ibu hanya bilang Eyang ingin menyepi. Tak ada penjelasan lebih lanjut. Waktu memang berjalan tanpa ampun. Bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir aku melihat wajah itu. Wajah yang dulu kerap menimangku sambil menyanyikan tembang di malam sunyi. Dan ketika Eyang akhirnya kembali ke rumah, ke dunia ini, itu hanya untuk sesaat. Tak lama kemudian, Tuhan benar-benar memanggilnya pulang. Kala itu, aku terlalu muda untuk memahami arti kehilangan. Terlalu kecil untuk menyadari bahwa pelukan terakhir itu adalah selamanya. Aku bangun perlahan, nafasku berat. Kegelapan malam masih menyelimuti rumah. Hanya cahaya lampu minyak yang menyala redup dari sudut ruangan. Di hadapanku, Eyang Unggar telah tertidur lelap di tikar lusuhnya. Nafasnya lambat, berirama, seolah waktu membeku. Dan hanya suara jangkrik yang menemani kami. Aku menatap wajahnya lama. Wajah itu sudah mulai dipenuhi keriput, namun masih penuh keteduhan seperti dulu, seperti kenangan yang tak pernah usang. Saat itulah jantungku berdebar. Seketika aku sadar, ini adalah masa lalu. Aku benar-benar telah kembali ke masa saat Eyang masih hidup, saat dimana ia diam-diam menghilang dari keluarga kami, dan tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ini aku tahu jawabannya. Eyang tidak menghilang. Ia memilih menetap di desa ini. Ia mengabdikan hidupnya untuk membantu warga, menjaga kutukan tetap terkendali. Bahkan jika itu berarti harus menjauh dari keluarga, dari kami. Tangisku pecah diam-diam. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Ada rasa haru, rasa duka.
ada cinta yang terpendam. Eyang, Bisikku lirih, nyaris tak terdengar oleh siapapun kecuali hatiku sendiri. aku di sini. Cucumu, Danan, yang dulu sering kamu peluk sampai tertidur dengan tembang itu. Tapi aku tak bisa mengatakannya padanya. Aku tahu, jika aku membuka rahasia bahwa aku datang dari masa depan, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Waktu tidak mengizinkan itu. Jadi aku hanya bisa menatapnya, menelan rindu yang menggumpal di dada. Bahkan di masa tuamu, Eyang, kau masih memikirkan orang lain, masih memilih jadi pelindung, bahkan saat dunia tak tahu kau ada. Kalimat itu hanya gumaman, tapi dari kedalaman jiwaku. Aku berharap Eyang bisa mendengarnya, walau hanya lewat bisikan angin malam. Dengan gemetar, aku menyelimuti tubuh Eyang perlahan. Kupastikan ia tak kedinginan. Seperti dulu, ia memastikan aku hangat di pelukannya. Lalu aku bersimpuh pelan. Ku tutup mataku, berdoa diam-diam. Untuk keselamatan Eyang, untuk kedamaian jiwanya, dan untuk rasa syukurku karena Tuhan memberiku kesempatan sekali lagi untuk melihatnya, menjaganya, walau hanya sekedar. Eyang Unggari Puspasambara, di malam ini, di rumah ini, dalam tembang yang sama dan suasana yang nyaris tak berubah, aku merasa Eyang belum pernah benar-benar pergi. Sang Hyang Talap Raja. Sebelum matahari terbit, aku memaksa diriku bangkit dari tidur. Udara pagi masih menusuk tulang, embun belum sepenuhnya menguap. Dengan sebuah obor kecil yang kugenggam erat, aku melangkah cepat menyusuri jalan setapak menuju hutan. Jantungku berdebar, aku tahu ini berbahaya, tapi aku harus melakukannya. Aku harus melihat sendiri pohon keramat itu, pohon yang disebut-sebut sebagai sumber segala kematian di desa ini. Kau mengincar kekuatan dari pohon itu kan? Seperti yang lainnya. Kau pikir kami akan diam? Banyak yang sudah mati karena orang-orang sepertimu. Suara bejo saat menggerogotiku malam itu terngiang jelas di kepalaku. Keringat dingin menetes. Aku tak bisa mendekati pohon itu begitu saja, tidak tanpa persiapan. Di dekatku berdiri satu patung kayu, kaku dan menyendiri. Aku terpojok di belakangnya dan duduk bersila. Keris Raga Sukma ku letakkan di hadapan. Ku panjatkan mantra pelindung. Lalu, serat! Rohku terlepas dari tubuh. Dengan sekejap aku melesat, melayang di udara, menembus gelap dan dinginnya hutan. Aku semakin dekat. Dedaunan menyingkir, pepohonan bergerak seperti memberi jalan. Namun, semakin mendekat ke pusat kutukan itu, firasat mengerikan mulai menjalar ke sekujur tubuhku. Rasa ini persis seperti rasa saat ogoh-ogoh itu hidup dan menyerang kami. Aku tahu sesuatu yang sangat salah sedang menantiku. Dan saat aku tiba, pemandangan itu memukulku keras. Bukan patung kayu yang berdiri di sekitar pohon seperti biasanya, tapi mayat-mayat. Ratusan, mungkin ribuan, mengiring, membantu, dalam posisi menyembah, merunduk ke arah pohon besar yang menjulang hitam ke langit. Aku menatap ngeri, sudah berapa ribu tahun pohon ini berdiri. Pohon itu bukan pohon biasa, mirip beringin, tapi jauh lebih besar dan tua. Akar gantungnya seperti tali-tali dari neraka, tebal, hitam, dan berdenyut pelan seperti hidup. Aku melayang mendekat, menembus akar-akar itu. Lalu aku mendengar suara. Ampun, ampun. Lirih, pecah, disusul jeritan yang terendam. Aku mengikuti suara itu menuju sebuah ceruk besar di batang utama pohon. Dan di sanalah mimpi buruk itu menampakkan wujudnya.
Dinding-dinding ceruk itu dipenuhi tubuh manusia tertancap akar. Sebagian besar mereka anak-anak dan perempuan. Tubuh mereka tertembus akar dari dada hingga kepala. Mereka tidak sekedar mati, mereka dipelihara dalam penderitaan. Tubuh mereka kurus, hampir habis, tapi sebagian masih hidup. Matanya bergerak, bibirnya bergetar. Satu altar berdiri di tengah ruangan, penuh sesaji dan bunga layu. Tapi aku tahu, pohon ini tak pernah menginginkan sesaji itu. Yang diinginkannya adalah nyawa, jiwa, darah. Tolong! Mata seorang anak kecil memandang lurus ke arahku. Ia melihat wujud rohku. Entah bagaimana, mungkin karena ia sendiri sudah separuh mati atau separuh roh. Mati. Biarkan aku mati, Bapak. Dek. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Aku tak tahu siapa anak itu, tapi aku tahu rasa kehilangan di matanya. Brengsek. Aku menghunus Raga Sukma. Akar-akar itu harus dihancurkan. Satu demi satu kutebas. Dan tubuh-tubuh itu terlepas dan jatuh dengan bunyi mengerikan. Brak, brak, brak. Mereka mengerang. Bukan karena rasa sakit, tapi karena akhirnya bisa hampir bebas. Apa salah kami padamu, Pak? Sakit. Aku nggak nakal lagi, Pak. Hentikan. Tangis dan tatapan terdengar bertubi-tubi. Mereka dikorbankan oleh orang tua mereka sendiri, oleh orang yang mereka percaya, demi kekuatan, demi harapan palsu. Aku menutup mata, mengangkat tangan dan membaca doa. Sudah, pergilah dengan tenang. Di alam sana, ada rasa kasih yang tak ada habisnya. Tapi sebelum selesai, dek, gelap, hitam pekat menyelimuti penglihatanku. Aku tak bisa melihat apapun. Rasa terbakar menyergap tubuh rohaniku. Seolah jiwa ini sedang digoreng hidup-hidup. Aku melesat keluar ceruk. Tubuh rohku melintasi akar-akar dan daun yang kini terasa seperti jarum tajam. Sial. Aku menggigit lidah, membaca amalan pemulih penglihatan sambil terus menjauh. Sedikit demi sedikit cahaya kembali, dan ketika aku menoleh, aku melihatnya. Pohon itu bukan hanya pohon. Akar-akar gantungnya membentuk rambut putih kusut. Batangnya memiliki ulir dan retakan yang dari sudut tertentu menyerupai wajah seorang kakek tua, terkulai, tersenyum, namun mengintimidasi seperti iblis. Pohon itu adalah kepala dari ogoh-ogoh terkutuk itu. Wujud aslinya, bentuk sejatinya. Sang Hyang Tarapraja. Tiba-tiba terdengar suara di telingaku, berat dan dalam, seperti angin tua yang berbisik di telinga. Aku tersentak. Suara seorang pria tua sangat dekat. Itu adalah nama sebutan yang digunakan para penyembah pohon terkutuk itu. Aku menoleh cepat ke segala arah. Tidak ada siapapun, tidak ada bayangan, tidak ada langkah kaki. Hanya obor kecilku yang bergetar oleh angin, dan keheningan yang mendadak terasa tebal dan menekan. Kembalilah ke desa sebelum kau membangkitkan bencana yang tak bisa kau tangani. Dek, dadaku berdenyut. Suara itu membawa firasat buruk, seperti gemetar tanah sebelum letusan. Aku membeku sejenak, mencerna kata-kata itu. Benar, aku terlalu gegabah. Jika aku salah bertindak, aku bisa mencelakakan banyak nyawa. Warga desa mungkin akan menjadi korban berikutnya. Dengan gentar aku melayang mundur dalam wujud roh, dan saat itu aku melihatnya. Pohon itu berubah. Dari kejauhan ranting-rantingnya kini dipenuhi ular-ular besar,
melilit dan bergulung menatap ke arahku dengan mata kosong berkilat. Pohon itu sedang marah. Tanpa pikir panjang, aku bergegas kembali ke tubuhku, segera ingin berlari meninggalkan tempat itu. Namun, brak! Tubuhku ambruk, kakiku lemas, tanganku gemetar. Aku tak bisa bangun. Ada yang salah. Nafas terasa berat, tenaga seolah terhisap habis. Barulah aku menyadari, pohon itu telah menyedot kekuatanku diam-diam. Bahkan saat aku hanya dalam wujud roh. Jangan khawatir. Kau belum mengikat perjanjian dengan Sang Hyang Talap Raja. Pohon terkutuk itu hanya menghisap kekuatanmu, bukan nyawamu. Suara itu terdengar lebih dekat. Kali ini tak menggema. Suara itu berasal dari belakangku, dari tempat aku menyembunyikan tubuh tadi. Perlahan aku menoleh dan aku melihatnya. Sebuah patung kayu, diam, sederhana, dengan pakaian lusuh yang menguning dimakan usia. Namun aku tahu roh itu ada di dalamnya. Aku bisa merasakannya. Tenaganya samar namun nyata. Siapa kau? Hanya roh yang tersesat di hutan, yang belum bisa tenang. Patung itu tetap tak bergerak, tapi hawa di sekitarnya berubah, dingin, tertahan. Seolah patung itu adalah mulut dari jurang yang menyimpan kenangan ribuan tahun. Pergilah, aku bukan sesuatu yang penting. Ada banyak roh sepertiku di hutan ini. Kami bersembunyi di patung-patung agar tidak tertarik oleh kekuatan Sang Hyang Talap Raja. Seketika semuanya terasa lebih kelam. Hutan ini bukan sekedar tempat angker. Ini tempat persembunyian, kuburan berjalan. Siapapun kau, terima kasih sudah mengingatkanku. Ucapku lirih mencoba bangkit walau tubuh masih belum sepenuhnya pulih. Aku melangkah tertatih, nafasku masih pendek. Tapi aku harus pergi sebelum pohon itu menginginkanku lebih dalam. Langit mulai memudar, tanda subuh menjelang. Kabut mulai tipis dan cahaya samar dari timur mulai membelah gelapnya hutan. Namun saat aku berjalan, sesuatu yang aneh terjadi. Patung-patung lain di sepanjang jalan terasa hidup. Aku bisa merasakan aura mereka seperti desahan nafas yang tertahan, bisikan yang tak diucapkan, tatapan yang tak tertangkap mata. Mereka berinteraksi satu sama lain. Ada kehidupan di dalam kematian. Roh-roh itu saling berkomunikasi, saling melindungi dalam keheningan. Mereka seperti berjaga. Aku tersenyum kecil meski tubuhku masih lemah. Eyang, sebenarnya seberapa sakitnya dirimu? Aku bergumam. Kini aku sadar, patung-patung ini bukan hanya alat penakut. Ini adalah pagar gaib, perangkap, sebuah tameng sakral. Tak hanya untuk menakut-nakuti pendatang, rupanya patung kayu itu juga sebagai perangkap roh, agar roh warga desa yang mati tidak menjadi makanan pohon keramat Sang Hyang Talap Raja itu. Pagi itu, saat embun belum sepenuhnya hilang dari tanah, aku kembali dari hutan. Langkahku gontai, tubuhku masih lemah setelah kejadian di pohon terkutuk itu. Tapi belum sempat aku melangkah lebih jauh ke desa, Bejo menghadangku. Apa yang terjadi? Nada suaranya tegang, tapi bukan marah, lebih kepada cemas. Yang lebih mengejutkan, warga desa sudah berkumpul. Mereka berdiri membentuk setengah lingkaran di belakang Bejo. Wajah-wajah mereka serius, beberapa nampak takut, yang lain seperti sedang menahan amarah. Mereka sudah tahu, seolah mereka semua telah menduga apa yang aku lakukan semalam.
Maafkan saya. Aku tertunduk. Aku tahu aku salah, tapi aku tak menyangka respon mereka secepat ini. Kau ke pohon itu? Tanya Bejo, suaranya nyaris berbisik. Aku hanya mengangguk pelan. Dan kau selamat? Aku mengangguk lagi. Tanpa banyak bicara, Bejo memberi isyarat. Beberapa warga mendekatiku. Mereka memegang lampu minyak kecil yang menyala samar. Tanganku, dadaku, punggungku, mereka menggerayangi tubuhku, seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Tidak mati, bisik salah satu dari mereka, menunjukkan lampu minyak yang tetap menyala. Itu berarti aku tak terikat perjanjian. Kau kembali dari pohon itu dengan selamat, tanpa pengikat perjanjian dengannya? Tanya Bejo, kali ini matanya menatap dalam. Aku tak pernah sudi mengikat perjanjian dengan makhluk seperti itu. Balasku dengan tegas. Warga desa mulai bergemuruh. Mereka saling berbisik, cemas, namun juga heran. Tak ada manusia yang selamat dari pohon itu tanpa perjanjian, kecuali aku. Lalu dari balik kerumunan itu, Eyang Unggar muncul. Langkahnya tenang, pandangannya langsung mengarah padaku. Kowe tenan rapopo le? Iya, Yang, gak apa-apa. Maaf, sudah pergi diam-diam. Eyang tahu kau punya tujuan sendiri di desa ini. Tapi tolong ya, jangan gegabah. Aku merunduk. Rasa bersalah menyelimuti. Aku memang egois, tapi aku tak punya banyak waktu. Tak ada manusia yang selamat setelah mendatangi Sang Hyang Talapraja. Satu-satunya cara untuk selamat adalah mengikat perjanjian dengannya. Lanjut Eyang. Sekarang semuanya masuk akal. Mereka takut aku membawa kutukan itu kembali ke desa. Tidak, Yang. Saya... Belum sempat aku menjelaskan, Eyang melangkah melewatiku. Tapi saat itu juga, aku merasa sesuatu yang penting menghilang dariku. Keris Raga Sukma. Aku menoleh cepat. Keris itu sudah berada di tangan Eyang. Jadi, kau menggunakan ini? Ucapnya sambil menatap pusaka itu dalam-dalam. Eyang, gunakan dengan bijak. Akan ada saatnya kau tak bisa lagi mengandalkan keris ini. Kata Eyang tenang, lalu mengembalikan keris itu ke dalam sukmaku begitu saja. Gerakannya cepat, nyaris tak terlihat. Warga desa tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Apa yang harus kita lakukan, Eyang? Tanya seorang warga. Eyang berdiri menghadapi mereka semua dengan ketenangan seorang pemimpin sejati. Tidak ada korban. Kembali ke rumah masing-masing. Sore ini kita berjaga di hutan lagi. Baik, Eyang. Warga pun perlahan membubarkan diri, tapi Eyang menahan Bejo. Matanya kini menatapku dalam-dalam. Sekarang, jelaskan. Apa sebenarnya tujuanmu ke pohon itu? Aku menarik nafas. Tak mungkin aku mengungkap kebenaran soal diriku berasal dari masa depan. Tapi aku bisa menyampaikan tujuanku dengan cara yang mereka fahami. Eyang, Bejo, aku datang menghadapi makhluk yang tak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Salah satu sumber kekuatannya dari pohon itu. Aku menatap keduanya dengan sungguh-sungguh. Pohon itu menyerupai kepala dari ogoh-ogoh di zamanku. Ternyata kamu bukan orang biasa ya, Danan? Ujar Bejo. Aku sama seperti kalian. Hanya saja aku dititipkan sebuah amanah. Eyang mengerti. Lalu ia berjalan masuk ke dalam rumah dan kembali sambil membawa beberapa benda.
Buku-buku tua lusuh penuh debu. Ia menyerahkannya padaku. Bawa ini. Apa ini, Eyang? Baca saja. Salah satunya resep teh yang Eyang janjikan kemarin. Ucapnya tersenyum samar. Aku tertawa kecil. Bahkan di tengah ketegangan ini, Eyang masih memegang janjinya. Kemudian ia menoleh ke Bejo. Di tangannya kini ada sebuah busur tua dan beberapa anak panah yang nampak dibuat dari akar pohon yang aneh. Busur ini peninggalan ayahmu. Anak panah ini Eyang buat dari akar pohon terkutuk itu. Anak panah ini mampu menembus kekuatan hitam Sang Hyang Talapraja. Untuk apa ini, Eyang? Tanya Bejo. Kita bantu Danan menyelesaikan urusannya. Kita akan memusnahkan pohon itu. Tanyaku penuh harap. Eyang menggeleng. Kondisimu saat ini belum mampu. Tapi waktu itu akan datang. Orang-orang itu akan datang. Orang-orang yang akan mengakhiri kutukan Sang Hyang Talapraja. Siapa, Eyang? Eyang hanya tersenyum. Sebuah senyum yang menyimpan rahasia besar dan firasat tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Kekuatan Sang Hyang Talapraja berawal dari sebuah pusaka yang menancap di batang pohon purba itu. Suara Eyang Unggar terdengar berat di antara desir angin pagi. Di bawah bayang pepohonan tua, kami bertiga berdiri di hadapan jalan menuju pohon terkutuk itu sekali lagi. Eyang menatapku dalam, seolah memastikan aku siap mendengar sebuah kebenaran purba yang tak semua manusia layak tahu. Pusaka itu memberi kehidupan, memberi napas pada pohon itu selama ribuan tahun. Ia menumbuhkan hutan, memunculkan peradaban, sampai akhirnya ada satu manusia yang menyadari kekuatannya. Suara Eyang menggema, suatu ketakutan purba terasa menggantung di udara. Ia menyerap kekuatan pohon, menggunakannya untuk membunuh, menaklukkan, dan memenangi perang demi perang. Ia menjadi makhluk dikdaya yang menantang keseimbangan tanah Jawa. Eyang berhenti sejenak, menatap jauh seolah melihat masa lalu. Bukan hanya dia, ada sosok-sosok besar lain yang muncul di masa lalu. Mereka tahu suatu saat mereka akan saling berhadapan. Tapi manusia itu tak puas. Ia ingin lebih. Ia melakukan ritual untuk menyatu dengan pohon itu. Sejak saat itu, pohon itu bukan lagi berkah, tapi kutukan. Ia menyerap nyawa manusia untuk memperkuat sosok yang akan bangkit lagi di masa depan. Aku tercekat. Ingatanku kembali pada beli wajah, pada ogoh-ogoh terkutuk, dan pada 3 wajah yang menyatu menjadi satu sosok. Jika ia bangkit, nyawa manusia mungkin sudah tak akan berharga lagi. Lanjut Eyang. Langkahnya mulai menuntun kami ke arah hutan. Tak ada waktu lagi untuk ragu. Kita harus menghentikannya sebelum itu terjadi. Kita tak akan mampu melawan Sang Hyang Talapraja sekarang. Tapi kita bisa memisahkan pusaka itu darinya. Itu akan memperlambat kebangkitannya. Caranya gimana, Eyang? Butuh waktu bertahun-tahun untukku menemukan letaknya. Pusaka itu sebuah belati tulang putih, tertanam di pertigaan batang pohon. Tapi hanya rohmu
yang bisa menembus pohon itu dan menyentuhnya. Belati tulang putih. Hanya dalam wujud roh aku yang bisa menembus pohon itu. Tapi aku tahu, Sang Hyang Talep Raja tak akan tinggal diam. Pasti tidak semudah itu. Tiba-tiba bau busuk menusuk hidungku. Dari balik kabut, mayat-mayat melayang mulai muncul. Jumlahnya lebih dari 3. Mereka mendekat, diam, mematikan. Sial. Aku bersiap mencabut keris Raga Sukma. Serat. Sebuah anak panah melesat cepat, tajam, dan presisi menembus 2 mayat sekaligus. Mereka jatuh, terbakar oleh cahaya putih, lalu lenyap menjadi debu. Aku menoleh. Itu Bejo. Ia berdiri di atas batu besar, memegang busur pusaka. Wajahnya tak seperti biasanya, serius, tenang, dan penuh keberanian. Untuk itulah kami di sini, Danan. Kami akan melindungimu sampai pusaka itu berhasil kau dapatkan. Benar kan, Eyang? Eyang mengangguk. Ia sudah membuka kantung kecil berisi benda-benda ritual, menandakan bahwa pertempuran ini bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Kami berlari menuju pohon, menembus kabut yang semakin tebal. Di kejauhan, beberapa kera bertubuh besar muncul dari balik pepohonan. Mataku membelalak. Mereka. Jangan perhatikan mereka. Kera-kera itu tak datang untuk kita. Mereka bersiap untuk bertarung bersama orang-orang yang akan datang setelah kita. Aku mengangguk. Makin banyak pertanda bahwa ini bukan sekedar misi pribadi. Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bejo terus melepaskan panah, menghindari setiap serangan mayat yang mencoba mendekat. Gerakannya cepat, gesit, dan mematikan. Aku sempat berpikir, jika Bejo seperti ini, seperti apa sosok ayahnya, pemilik asli busur ini? Tak lama kemudian kami tiba di wilayah pohon purba itu. Pohon itu menjulang tinggi, batangnya terbelah 3, gelap dan berdenyut seperti nadi makhluk hidup. Eyang menatapku, matanya tajam tapi juga penuh harap. Danan, Iya, Eyang. saat kau merebut belati tulang putih itu, kau juga mengambil takdir besar. Takdir yang akan menuntunmu ke dalam sebuah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa kau siap? Aku menatap pohon itu, lalu Bejo, lalu Eyang. Semua jalan yang kulalui membawa ke titik ini. Tak ada alasan untuk mundur, Eyang. Ratusan nyawa dipertaruhkan. Ini bukan tentang satu zaman. Ingat baik-baik, Danan. Saat kau mengambil pusaka itu, kau telah menjadi bagian dari perang pusaka keramat. Pusaka Yana. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.